bijaksana. Samuel menjelaskan sahabat kategori berita hoax dibagi menjadi dua, yaitu berita bohong dengan latar belakang ekonomis untuk menjelekkan kompetitor dan berita bohong dengan latar belakang isu sara. Dan seperti diketahui sahabat, Presiden Joko Widodo meminta agar dilakukan penindakan tegas dan evaluasi media online yang menyebarkan berita bohong alias hoax. Sejumlah wacana pembentukan badan dan satgas juga dilakukan guna mengurangi penyebaran berita bohong. Demikian sahabat, catatan informasi kami ambil dari detik.com. 107,5 SALS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita kembali di program Sosio Kota. Tema kita evaluasi progres penanganan jalan-jalan di Jawa Timur. Masih bersama Bapak Sigit Susiantomo, beliau dari Komisi 5 DPR RI, dan juga Bapak Ketut Dharma Wahana, beliau Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional 5, Direktorat Jenderal 8 ya. Oke, 8 Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PR. Bagi Anda yang bertanya, 8297299 SMS dan WA 0812306345. Baik, Pak Ketut, langsung nih tanggapannya dari Pak Sigit. Oke, Pak Sigit, terima kasih. Jadi betul yang disampaikan Pak Sigit, memang dari segi pemrograman juga kita harus perhatikan. Jangan sampai, tadi kan bilang, jalan sudah benar, tidak ada yang tidak bertuan. Harus bertuan. Nah, pertanyaannya, bertuannya sejak kapan? Karena ada kaitannya, tuannya ada, tapi bagaimana tuan itu punya duit untuk melihara itu. Ya, ada dua sisi nih. Penguasanya ada, tapi pendananya nggak ada. Jadi harus dipikirkan bareng itu. Nanti Pak Sigit sudah tahu permasalahannya, bahwa di akhir tahun anggaran kita ada satu pekerjaan rutin seperti tadi saya katakan, itu tidak ada masa pemeliharaan oleh penyedia jasa. Artinya sudah dilepas ke kita lagi. Nah, sementara kita belum pernah menganggarkan, andai kata di tempat-tempat tertentu ada seperti lubang lah kasarannya. Nah, begitu juga pada saat lepas 31 Desember tahun awal ini berhenti, nah itu kan sudah tutup tahun anggaran. Sementara kita proses pengadaan lelang sedang berjalan. Nah, kalau mulus bisa di awal Januari kita sign kontrak. Artinya sudah ada, kita delegasikan ke penyedia jasa untuk mengerjakan. Pertanyaannya, kalau ada gugatan itu ada bisa namanya banding, ada sanggah. Nah, bila perlu yang paling jelek lagi tender ulang. Itu perlu waktu lagi kan. Nah, ini juga perlu dipikirkan, mengalokasikan yang bisa langsung ditangani langsung oleh owner seperti kita ini. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Nah, beliau sudah tahu permasalahannya dari teman-teman Komisi 5, nanti biar disuarakan sehingga menjadi sistem di penganggaran kita ini. Yang saat ini sistem kan tahun berhenti. Nah, itu yang perlu saya informasikan, Mas. Baik, terkait tadi Pak Sigit bilang tadi di Manyar maupun mana tadi? Ya, Rangka itu gini, kalau Manyar saya mungkin gini, Pak. Saya tanpa mengatakan eksternal itu salah 100%, tapi di survei kita di 2015 itu kondisinya di Mei, kondisinya mantap jalan kita. Sehingga pada saat 2016 kalau mantap, berarti kita hanya cukup memelihara rutin. Itu dari sistem kan. Nah, ternyata sejak Januari 2016 setelah jembatan Sembayat yang tadi kita portal kan, karena lagi perbaikan, kita buka portalnya, rupanya kendaraan-kendaraan yang tadi muter itu semuanya membabi buta lewat situ, tanda kutip gitu, sehingga tidak terprediksi penurunannya drastis sekali, Pak. Sehingga memang kita belum pernah memprogramkan yang lebih dari rutin. Sehingga kalau terjadi 2016 ini kita juga kaget. Nah, kemarin pada saya lihat ini juga nanti perlu koordinasi lewat teman-teman Pemda di sini, bahwa peruntukan kiri kanan dari ruas segmen itu Manyar ke Sadang terutama, khususnya sepanjang 7/8 kilo itu. Udah luar biasa namanya industri di kiri kanan. Yang tadinya tambak, sekarang sudah diuruk hampir 1 meter lebih tinggi di jalan kita. Itu kiri kanan industri, belum lagi kendaraan-kendaraan lewat, memang perlu ditata ulang itu. Kalau nggak gitu, kita tidak bisa parsial bicara tentang konstruksi jalan saja. Nah, kiri kanan ini kan harus, industri perlu, bukan tidak perlu. Tapi bagaimana mengkoordinasikan sehingga jalan kita ini aman. Contohnya, Mas, kemarin saya lihat ini, ada di situ stockpile batu bara.
Saya lihat dari panjang truknya itu 11 meter, tingginya 2 meter, lebarnya 2,5 meter. Kalau saya kalikan volume itu ketemu 52 meter kubik, kali berat jenisnya 1,5, itu berarti beban daripada batu bara itu 80 ton. Nah, kalau saya bagi gandarnya 75% ke gandar belakang, itu berarti kan 60 ton. Bagi dua gandar 30 ton beban. Sementara standar kita di situ, Bapak lihat di 20. pinggir jalan, bukan 20 lagi, 8 ton gandar kita. 8 ton Yang saja. terjadi 30. Ya otomatis 6 bulan ambruk wajar. Belum lagi tadi kiri kanan itu air dengan hujan segala macam. Ya memang kondisi ini unpredictable lah. Karena kondisi di awal kita kalau lihat performa jalan kita kondisi mantap. Nah, jadi tolong nanti saya juga nanti sudah bicara dengan teman-teman di Pemda, kita harus bersinergi itu. Ya, jangka pendeknya ya kita selesaikan dulu yang bisa kita lakukan. Yang bisa kelola. Jadi Pak Sigit, kalau itu Pak Sigit. tadi misalnya pengalian jalur alternatif ke kereta ya, misalnya seperti yang terjadi di Pakistan itu agak sulit itu Pak, untuk jalur relnya lewat mana tuh kalau misalnya pengaliannya? Artinya memang tidak semua peruntukan diizinkan di sepanjang daerah itu. Misalnya stockpile batu bara mungkin tidak boleh gitu, ya kan? Karena harus dekat dengan tempat-tempat transportasi yang ada atau bisa dijangkau, atau mungkin boleh, tetapi dengan solusi gardan ininya lebih banyak ya. Jadi harus ada, artinya ini sudah lintas Pak, lintas sektor. Jadi saya kira kalau kemarin Pak Menteri ke sini mengantarkan Menko, saya kira ini tugas Menko, Menko Perekonomian ya, untuk membahas ini, karena itu kaitannya dengan tata ruang, dan tata ruang sekarang sudah bukan di Komisi 5 lagi, tapi di Komisi 2 kaitannya dengan pertanahan. Jadi memang saya kira Pak Ketut sebagai pemelihara jalan, owner tadi ya, perlu lapor ke Pak Menteri, dan kami juga nanti di PR untuk membahasnya, karena ini sudah lintas sektor dan termasuk perindustrian, termasuk juga tata ruang gitu kan. Jadi bagaimana daerah tumbuh tanpa kontrol gitu kan. Dan begitu industri tumbuh tanpa kontrol, angkutannya pun uncontrollable ya kan. Terus saya ingin ini Pak, saya ingin mendalami satu hal. Kita kan sudah anggarkan itu kalau jalan ya kan, itu otomatis sudah dengan pinggirnya dengan selokan, iya kan. Artinya saya sering melihat jalan itu selokannya tidak berfungsi. Nah ini mestinya kan teman-teman Bina Marga bisa mensterilkan itu, begitu ada ini langsung teriak aja, ini selokanku gitu. Kalau sama orang Surabaya, cak selokanku, jadi ganggu-ganggu selokanku, cak ini rusak jalannya gitu. Baik. Gimana itu? Jadi selama ini karena anggaran itu sudah mencakup termasuk itu juga bangunan. Selama ini bagaimana itu Pak kondisinya? Oke, kembali lagi saya katakan tadi, ada saya anggap itu penyebab internal, ada sama eksternal. Nah, kalau tentang saluran, seperti tadi bilang Pak Sigit, memang betul dalam membuat konstruksi jalan pasti satu paket dengan membuat saluran. Begitu kita buat, tentu pada buat juga ada perhitungan kan, kemiringan kemana segala macam, termasuk pemeliharaannya. Yang agak susah, kita terus terang aja. Begitu ada daerah-daerah masuk ke pemukiman maupun apapun namanya, saluran kita ditutup ya. Dan dengan kan dia masuk kendaraan dia kan, apalagi industri bok ditutup, apalagi lebar menutupnya itu. Nah ini juga mungkin nanti saya minta tolong bahkan beliau ini, tidak semuanya kita bisa kendalikan. Kadang-kadang kecepatannya ini kemarin belum ada, moro-moro 2 hari lalu sudah penuh ditutup saluran kita untuk mereka masuk kendaraan itu kan, hampir semuanya gitu Mas. Nah otomatis di bawah itu mereka kan perhitungkan. Mesti harus buat kontrolnya untuk bisa kontrol. Hanya suatu saat tertutup kan yang di bawah saluran kita, tertutup oleh oleh kotoran maupun segala macam. Akhirnya fungsi daripada saluran itu sudah hampir hilang di titik tertentu. Jadi selama ini untuk penanganan hal seperti itu bagaimana Pak? Kalau berada di tempat tadi saya bilang di luar itu, kita pasti pemeliharaannya pasti kita langgar ya. Tapi di titik itu memang agak susah kita.
Makanya sebenarnya kalau kami pinginnya ya tentu keterlibatan teman-teman di Pemda ini, mari kita bikin regulasi. Kalau terjadi begitu, kalau aturan main sebenarnya mah, dia begitu memakai bahu jalan keluar itu harus izin kita. Tapi bayangkan seluruh jalan kita semuanya gitu. Ini proses izin juga bagaimana gitu aja, ya kan? Gitu. Kalau yang ngerti ada Mas, bukan tidak ada yang ngerti. Ada perusahaan tertentu sebelum dia buat itu dia kirim surat minta izin. Ada prosesnya perizinan. Dia harus begini, dia harus. Tapi begini. yang banyak terjadi langsung aja. Banyak Pak. Tanpa izin. Ya karena gini, karena sudah terlalu banyak yang tanpa izin. Itu tidak pernah. Itu juga nggak izin gitu. Kenapa saya bikin ya sudah sikat aja. Nah ini sama-sama lah Mas ya. Ini Pak Balai nggak punya aparat yang bisa ngontrol itu sehingga dia bisa ngasih peringatan ke yang melakukan itu apa bagaimana? Ada kan kita sama dengan PPK itu sama dengan manajer wilayah. Jadi itu sebenarnya beli input ke kita. Dari situ kita akan lakukan sesuatu gitu atau negur segala macam. Ini satu sistem aja. Sistem ini pun tidak bisa berdiri sendiri di balai, Pak, ya. Harus direktorat memberikan SOP secara umum. Gitu, ya. Pak Kepala Balai, ada nggak semacam CSR? Kalau perusahaan ada CSR, ya kan? Kalau ini jalan ini ada nggak semacam CSR gitu untuk merawat jalan tapi melibatkan masyarakat? Ada nggak? Oh nggak kita. Nggak ada ya. Itu yang ada di jasa marganya. Jasa Marga ya. Jasa Marga kan apa namanya? Tol dan itu bukan Komisi 5. Jasa Marga kan BUMN gitu kan. Itu. Oh enggak. Jadi kalau jalan nasional nggak ada ya? Nggak ada. Nggak, maksud saya ini jalan kan melewati kelurahan-kelurahan. Ya kan, kalau mau kita detailkan itu jalan nasional, jalan apapun itu pasti lewat kelurahan-kelurahan. Nah, kita bisa bekerja sama dengan BKM. Ya, di kelurahan kan ada apa? Satu unit yang biasa yang dibina oleh PU Cipta Karya, ya kan, sama-sama PU-nya Pak. Untuk membersihkan itu. Untuk membangun bangunan skala infrastruktur skala kelurahan. Nah kita bisa kerjasama dengan BKM itu untuk menjaga misalnya selokannya dijaga gitu dan Cipta Karya ya Dirjen Cipta Karya menurunkan anggaran ke BKM itu. Jadi BKM itu ada dana pembinaan bahkan satu BKM bisa sampai 1-2 miliar Pak. Lumayan gitu. Dan kemudian di setiap BKM bisa dapat proyek infrastruktur level kelurahan itu antara 850. Kalau ditambah konsultannya bisa 1 miliar juga. Artinya ini bisa dimanfaatkan kalau seandainya ada semacam dana-dana semacam CSR begitu ya. Saat ini belum. Kalau itu bisa ini kan kita bisa pertemukan nanti. Jadi yang jagain yang jaga sehari-hari ya 24 jam kondisi jalan tetap baik, saluran-saluran pinggir jalan tetap baik, itu BKM. Kalau itu. kita penilai itu namanya. Penilai ya. Kita penilai itu yang. Cuman kan penilai ini perorangan dan dia lewat begitu. Pas dia sudah di sana di sini berubah gitu ya. Seperti lubang kan kadang-kadang pindah, ditutup sini sana ini kan. Itu karena penilainya waktu lewat dia tutup ini gitu. Oke ditutup, dia lewat sana yang sini lubang lagi. Nah, tapi kalau ini 24 jam BKM karena BKM itu semacam lembaga swadaya di kelurahan dan masyarakat setempat sehingga bisa mereka merasa memiliki dan mereka berani itu pasti untuk menegur. No, jangan ini ngerusak jalanku ini ya. Saya dikasih kepercayaan mungkin sama skim itu karena satu kementerian mestinya bisa dibagikan prototipe gitu ya. Kalau memang ada gitu ya. Artinya Bapak bisa mengusulkan ke ini kan ini konsep. Ini internal PU Bina Marga ya. Nanti kami di DPR menegaskan agar antar direktorat ini untuk saling bekerja sama. Tujuannya merawat itu tadi aset nasional memiliki itu yang iya. Mungkin satu sampaikan tambahan ini Pak Sigit, tadi sampaikan distribusi itu. Jadi gini, tadi bilang kan memang betul 90% angkutan barang itu berada di jalan raya. 90%. Itu yang konsep ke depan dari ke pemerintah itu akan pelan-pelan akan
perkecil dengan angkutan kereta api segala macam. ya. Tapi yang lebih penting lagi, bisa saja suatu daerah dilewati. Yang penting begini, begitu nyampe di anggaplah tempat kayak kan pelabuhan. Nah dari pelabuhan menuju jalan kita ini, itu yang harus disepit dengan kendaraan yang memenuhi syarat. Yang sampai bilang tidak sampai 20 ton sampai beban gandar 10 ton kita 8 ton gitu kan. Itu pasti memang nomor banyak dia. Tapi pada umumnya kalau dia berhitung itu mestinya sekali diangkut sama 3 kali diangkut secara ekonomi ya mana lebih mahal. Ini kan harus diduduk bareng lah itu kan. Terus sekali sikat aja. Tapi yang jadi korban ya jalan kita. Tapi kembali lagi memang yang 90% ini secara perlahan-lahan masih harus dikurangi beban barang yang lewat jalan darat. Oke. Gitu. Baik. Tadi Pak Sigit juga sudah bagus ya, dialihkan melalui kereta api. Itu sudah bagus juga. Baik, kita akan jelas dulu ya Pak ya. Nanti kan kita bahas lebih lanjut lagi, dan sampai kita masih di program Sosio Kota, temanya evaluasi progres penanganan jalan-jalan di Jatim. Bagi Anda yang bertanya 8297299, SMS dan WA 0812306345. Kami akan kembali sahabat setelah yang berikut ini.